البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-99 dari surat Al-An'am, masih juz yang ke-7. Pada ayat yang ke-99 ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar luar biasa. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, kemudian Allah Ta'ala turunkan air hujan, kemudian biji-bijian yang berkembang menjadi pohon, Masya Allah. Dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah Ta'ala berikan untuk hamba-hambanya, seperti adanya buah-buahan rumman yaitu delima, zaitun, anggur, pohon kurma. Kita akan baca barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berkata, perhatikan baik-baik ayat yang ke-99, wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah wa jannatin min a'nabin waz-zaytuna wa rumman mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'ik inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Artinya, dialah Allah Ta'ala zat yang telah menurunkan dari langit air hujan. Sudah kita lewati berkali-kali. Kadang-kala kita nanam tanaman, kita sirami dengan air sungai atau air mata air, tidak langsung tumbuh, pertumbuhannya lambat. Tapi begitu turun hujan, Anda bisa saksikan, kemarau panjang, daun berguguran, gersang, tapi begitu sekali turun air hujan, Masya Allah, pertumbuhannya cepat sekali. Paham ya? Paginya atau sorenya atau berikutnya sudah apa? Hijau. Cepat sekali. Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan pada air hujan tersebut. Naam. Kemudian apa? Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Kemudian zat yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dengan sebab air hujan tersebut segala sesuatu, tumbuh-tumbuhan, rumput atau yang lainnya. Fa akhrajna minhu khadiran. Kemudian juga setelah apa? Dari tumbuh-tumbuhan tersebut Allah telah menumbuhkan atau mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi tumbuh-tumbuhan macam-macam. Tumbuh-tumbuhan yang hijau atau yang daunnya warna lain. Intinya apa? Dengan sebab air hujan tadi Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Kemudian kami, kata Allah Ta'ala, mengeluarkan dari tumbuh-tumbuhan tersebut biji-bijian yang bertumpuk-tumpuk, yang banyak. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Ya, kadang orang menanam satu biji, kemudian ternyata tumbuhnya apa? Nah barakallahu fikum, bisa satu buah atau satu tangkai yang berbiji banyak. Paham ya? Contohnya seperti jagung, padi, itu kan kita saksikan bagaimana nanamnya sedikit tapi ternyata tumbuhnya banyak. Masya Allah. Kita lihat lagi.
Wa minan nakhli min tal'iha, dan juga dari pohon kurma, dari mayang pohon kurma tersebut Allah Ta'ala keluarkan tangkai-tangkai yang menjulai. Masya Allah, tangkai-tangkai yang menjulai yang sudah siap untuk apa? Nah, barakallahu fikum, berbuah di situ. Wa jannatin min a'nab, dan juga Allah Ta'ala keluarkan dengan sebab air hujan tersebut apa? Kebun-kebun, baik itu kebun a'nab, a'nab anggur. Paham ya? Nah, kalau di Yaman sana yang pernah Anda saksikan itu kelihatannya terutama di Damaj itu gersang kelihatannya, tapi Masya Allah. Jadi kalau kita perhatikan lingkungannya itu nggak ada pohon-pohon hijau, nggak ada. Tapi mata air di dalam bumi itu luar biasa. Buktinya apa? Kebun-kebun sana kebun anggur kebanyakannya. Paham ya? Dan anggurnya macam-macam, ada anggur Amriki, anggur Asimi, anggurnya macam-macam. Dan Masya Allah, dalam artian apa? Allah Ta'ala selama menakdirkan di situ ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh walaupun nampaknya gersang tetap tumbuh. Paham ya? Nah, seperti tumbuh-tumbuhan padang pasir kan kelihatannya gersang, panas, tapi tumbuh gitu ya. Nah, Masya Allah. Kita lihat di sini. Waz-zaitun war-rumman mustabihan wa ghairu mutasyabih. Dan juga buah zaitun. Pernah makan buah zaitun antum? Rasanya luar biasa. Paham ya? Biasanya dijual di toko-toko herbal itu kalau sebagian mereka menyediakan. Rasanya kalau biasanya sudah ditaruh di botol itu ya agak barakallahu fikum asam-asam atau ada asinnya itu. Paham, biasanya sudah campur airnya itu ya. Wa illa kalau langsungan mungkin barakallahu fikum lebih enak. Kalau dulu kita makannya langsungan ya, ada minyak-minyaknya itu, zaitun. Kemudian warumman, dan juga rumman buah delima. Buah delima itu kalau di Indonesia wallah alam mana pernah ditunjukkan rasanya agak kurang manis. Tapi di Yaman sana Masya Allah, delima itu bisa sebesar kepala sini. Paham ya? Contohnya aja. Maksudnya besar sekali dan manis dulu ya. Nah, di Indonesia ana belum pernah mencoba yang manisnya ya, cuman ditampakkan beberapa delima itu. Ya, kata mereka rasanya tidak terlalu manis. Kalau di Yaman sana Masya Allah diperjualbelikan manis, bahkan Masya Allah banyak sekali. Rumman. Nah, delima ya. Mustabihan wa ghairu mutasyabih. Nah, ada yang mirip, ada yang tidak mirip. Paham ya? Maksudnya itu ada yang sama, ada yang tidak sama. Ya mungkin sama bentuknya, sama namanya, tapi rasanya beda. Yang namanya buah-buahan gitu kan. Mangga satu pohon itu pun kadang rasanya ada yang manis, ada yang tidak. Tapi kan sama-sama mangga gitu loh. Jenisnya sama, cuma rasanya kadang beda-beda ya, seperti itu. Apa kata Allah Ta'ala? Ungduru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Perhatikan kepada buah-buahan tadi itu apabila ketika dia berbuah dan ketika dia matang, siap untuk dipanen, siap untuk konsumsi. Ya kita mungkin nggak bisa memperhatikan setiap hari ya. Cuman ada penelitian itu yang mereka masang kamera di situ. Bagaimana mulai pertumbuhan awal kali biji misalkan ditanam ya, kemudian dipasang kamera di situ, kemudian mulai tumbuh-tumbuhan sangat luar biasa ya. Kadang menyaksikan Masya Allah tumbuhnya pelan-pelan, paham ya? Nah, barakallahu fiikum, yang namanya perkembangan teknologi canggih kan bisa diletakkan kamera itu ya untuk melihat sebenarnya bagaimana pertumbuhannya gitu loh. Kalau kita kan tahunya udah tumbuh gitu tahunya. Ya enggak? Nanamnya pagi, beberapa hari kemudian kita lihat sudah tumbuh. Tapi kalau misalnya dipasang kamera dari awal gitu ya, mungkin pertumbuhannya itu nampak itu loh. Pernah ditunjukkan itu nampak pertumbuhannya itu Masya Allah, pelan-pelan gitu ya. Masya Allah, na'am. Yang jelas apa? Suruh memperhatikan biar tambah jelas itu bahwasanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika berbuah dan ketika matang siap untuk dipanen, siap untuk dikonsumsi. Ya seperti buah mangga atau buah yang lainnya itu kan awal mulanya mungkin hijau ya kan, kemudian mulai menguning, mulai barakallahu fikum masak dan matang siap untuk dipanen. Masya Allah. Naam. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya itu semuanya di hadapan kalian itu semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Taala bagi orang-orang yang mau beriman. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wallahu subhanahu walladzi anzala minas sahabi mataran. Dialah Allah Taala zat yang menurunkan dari apa? Dari mendung dan awan yang hitam tersebut, mataran.
Paham ya? Yaitu hujan, air hujan. Fa akhraja bihi nabati kulli syai'. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan dengan sebab air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan segala sesuatu. Fa akhraja minan nabat zar'an wa syadaran akhdar. Masyaallah. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan dari tumbuh-tumbuhan tersebut tanaman-tanaman dan juga apa? Pohon-pohon yang hijau. Summa akhraja minaz zar' habban yarkab ba'dahu ba'dha. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan dari apa? Dari tanaman-tanaman tersebut biji-bijian yang saling bertumpuk-tumpuk. Paham ya? Maksudnya itu terkadang bijinya enggak hanya satu gitu ya. Nah, barakallahu fikum bertumpuk-tumpuk seperti jagung atau misalnya itu kan kalau nanamnya taruhlah kita awal kali nanam itu mungkin 3 atau 2, tapi kalau sudah tumbuh jadi buah kan satu. Nah, barakallahu fikum. Satu tangkai itu kan banyak sekali. Menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Ka sanabil qamh wasya'ir wal aruz. Seperti apa? Tangkai-tangkai gandum, syair sejenis gandum juga dan juga apa? Rus beras. Ya kan? Masyaallah, na'am. Wa akhraja min tal'in nakhl. Kemudian juga Allah telah mengeluarkan dari apa? Mayang barakallahu pohon kurma tersebut, wa huwal khilaful ladzi yansha fi awal samarin nakhl, yaitu apa? Penutup bagian atasnya yang sebelum atau yang tumbuh awal mula buah apa kurma tersebut. Ya, semacam barakallahu fikum yang nanti jadi tangkainya itu. Paham ya? Awal mula dikenal dengan talak itu na'am. Udhuqan yaitu bertangkai-tangkai. Bima fiha minar rutab. Di tangkai-tangkai yang banyak tersebut ada rutab. Rutab qaribatun tanawul. Rutab itu kurma yang apa sudah mendekati untuk dipanen. Paham ya? Nah, barakallahu fikum biasanya kurma basah istilahnya gitu ya. Rutab, tapi belum benar-benar masak sekali gitu. Paham ya? Itu ma'ruf. Naam. Kemudian apa kata al-mufassirun sabahumullah? Wa akhraja subhanahu basatin min a'nab. Dan kemudian Allah Ta'ala juga mengeluarkan dari barakallahu fikum disebabkan air hujan tersebut basatin, yaitu kebun-kebun min a'nab, itu kebun apa? Anggur. Anggur macam-macam bentuknya kan. Nah, barakallahu fikum dari anggur itu sendiri pun bermacam-macam nanti, bisa jadi nabit, air endapan anggur, bisa jadi apa kalau anggur dikeringkan, kismis. Tahu kismis ya? Ya, kismis ma'ruf ya. 6 kismis yang anggur dikeringkan itu macam-macam juga, ada kismis yang dikenal dengan kismis nomor 1, nomor 2. Karena keadaan anggurnya itu juga berbeda-beda. Paham ya? Nah, kalau di Indonesia itu kismis warnanya biasanya kuning-kuning itu ya. Agak kuning-kuning, agak kecut itu ya. Kalau di Arab sana, di Yaman terutama itu terkenal. Rutab, kismisnya Yaman terkenal. Sampai di barakallahu fikum ekspor ke Saudi, ke negara Arab yang ada. Negara-negara Arab yang ada itu yang biasanya mengkonsumsi kismis Yaman. Hitam tapi barakallahu fikum kualitasnya itu luar biasa. Kan itu kan fungsinya itu menghangatkan badan. Biasanya musim dingin tuh kalau beli kismis itu Masya Allah, zabib namanya ya, itu untuk menghangatkan badan. Dan benar hangat sekali. Dulu ketika di Damaj, ini kisah lagi ya, ini bukan hoax ya kabarnya ya. Dulu ketika kami perang di Damaj, musim dingin luar biasa. Kalau teman selimut itu satu ini tembus, selimut satu ini ya. Tapi Allah Ta'ala letakkan pada kismis tadi itu, Masya Allah luar biasa. Kita sambil apa? Samilan, makan apa samilannya kismis itu. Karena apa? Karena makanan-makanan udah habis. Dikepung kurang lebihnya 100 hari. Makanan enggak ada sama sekali. Setiap jaga perbatasan, menjaga musuh Syiar Rafidhah, megangnya kismis satu kresek itu. Paham ya? Sambil makan. Rasanya itu hangat luar biasa. Pada musim dingin luar biasa itu. Yaitu karena di dalam kismis tadi ada semacam minal hararah, yaitu sesuatu yang panas yang bikin orang hangat. Masya Allah, syahidnya itu. Jadi kismis barakallahu fikum itu pun asal usulnya sumbernya dari anggur yang dikeringkan tadi itu. Naam. Kita lihat lagi. Kemudian barakallahu fikum wa akhraja syadar zaitun, dan Allah Ta'ala mengeluarkan juga pohon zaitun, wa rumman, dan pohon delima, alladzi yatashabah fi waraqihi wa yakhtalifu fi thamarihi syaklan wa ta'man wa tab'an. Masyaallah. Yang daun pohon zaitun
dengan daun pohon rumman itu mirip. Paham ya? Ada kemiripan daunnya tapi beda buahnya, bentuk, rasa dan apa? Nah, barakallahu fikum cetakannya. Paham belum? Jadi ada sejenis kemiripan daunnya saja. Buahnya beda. Buah rumman, buah delima dan buah zaitun beda. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Biasanya kalau orang-orang Arab itu zaitun itu untuk sarapan pagi dan makan malam. Campuran semacam apa? Barakallahu fikum. Halawah, yang campur minyak itu, kemudian intinya untuk apa? Untuk mereka makan. Paham ya? Langsung dimakan atau kadang kala untuk dijadikan lauk. Paham ya? Itu zaitun. Naam. Kita lihat sini. Ungduru ayyuhan nas ila samari hadzal nabat idza asmar. Perhatikan wahai segenap manusia terhadap buah-buahan ini, tumbuhan-tumbuhan ini apabila berbuah. Suruh perhatikan biar kita tahu oh sebenarnya terjadi apa dan itu termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya semula cuma biji ditanam kemudian menjadi pohon berbuah itu kan luar biasa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Merupakan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ila nabijihi wa bulughihi hina yablugh. Dan juga diperintahkan memperhatikan pada apa? Tumbuhan-tumbuhan tadi itu ketika berbuah dan ketika matang atau masak. Ada buah-buahan yang matang dan masak warnanya apa? Nah, barakallahu fikum tidak menguning tapi ada warna lain enggak? Ada warna lain enggak kira-kira ketika barakallahu fikum buah-buahan matang tapi warnanya enggak kuning itu ada enggak kira-kira? Buah yang warnanya tidak kuning tapi matang. Ada enggak kira-kira? Apa? Apa? Salak. Ya benar, salak juga enggak kuning juga ya. Atau buah yang lainnya apa contohnya yang buahnya matang, masak, siap dikonsumsi tapi warnanya enggak kuning apa? Apa? Manggis. Manggis juga banyak. Pisang. Pisang kan buahnya kuning kan kulitnya mungkin. Paham ya? Itu pun ada buah pisang yang kulitnya enggak kuning tapi matang dalamnya. Ya kan? Pisang apa? Ambon juga kadang ya. Barakallahu fiik. Maksudnya apa? Maksudnya itu menguning dan juga menunjukkan matang itu biasanya larinya ke dalam. Paham ya? Kulitnya kadang macam-macam beda-beda yang masalah kulitnya ya. Seperti itu. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum. Inna fi dzalikum ayyuhan nas ladalalatin 'ala kamali qudratil khaliq hadhil asya' wa hikmatihi wa rahmatihi liqaumin yusaddiquna bihi ta'ala wa ya'maluna bi syar'ihi masyaallah. Sesungguhnya itu semuanya tadi di hadapan kalian wahai segenap manusia ada dalalat yaitu penunjukan-penunjukan, ada tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, pencipta terhadap segala sesuatu dan hikmah tujuan di balik penciptaan tersebut. Wa rahmah dan juga kasih sayangnya terhadap apa? Tanda-tanda tersebut dipertunjukkan atau diarahkan kepada orang-orang atau kaum yang mereka membenarkan kabar tersebut, membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengamalkan terhadap syariatnya. Kita ambil dikit lagi ayat yang berikutnya. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jin wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Artinya mereka menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah Ta'ala dari kalangan jin. Bayangkan, sudah tahu Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala memberikan rezeki, namun malah mereka menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dari kalangan jin. Allahul musta'an. Sudah kami jelaskan, jin itu semakin senang kalau manusia butuh kepadanya. Paham ya? Sehingga terkadang mengganggu, terkadang mensyaratkan dengan syarat-syarat kesyirikan. Memang jin bisa membantu dengan apa? Seizin Allah Ta'ala. Paham? Tapi syarat-syaratnya kadang-kala apa? Larinya kepada kesyirikan, harus nyembelih ini, nyembelih itu, baca ini, baca itu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama telah sepakat melarang manusia nikah dengan jin. Paham ya? Manusia menikah dengan jin karena pertama beda alam, kedua bagaimana komunikasi yang secara hakiki nanti. Mertuanya mana, menantunya juga enggak jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, Allahul musta'an. Hati-hati ya. Karena kadang-kala yang namanya jin itu kan macam-macam, ada yang mengganggu, ada yang
jin yang baik. Disebutkan sini, mereka menjadikan untuk Allah Ta'ala sekutu-sekutu dari kalangan jin. Wa khalaqahum, padahal Allah Ta'ala yang menciptakan mereka. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia itu, dan jinnya pun Allah Ta'ala yang menciptakan, itu ya. Allahul musta'an. Naam. Wa kharaqu lahu banin wa banat bighairi ilm, dan mereka menjadikan untuk Allah Ta'ala itu banin dan banat tanpa ilmu. Maksudnya bagaimana? Menjadikan Allah Ta'ala punya anak laki-laki, punya anak perempuan, bayangkan. Padahal orang-orang musyrikun zaman saat itu, zaman dahulu, itu mereka sangat gak suka kalau punya anak perempuan. Tapi mereka menisbahkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut mereka siapa anak perempuan? Kalau yang dijadikan oleh orang musyrikin sebagai anak perempuan Allah, siapa mereka? Para malaikat. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inatha asyahidu khalqahum sanaktubu syahadatahum wa yus'alun. Artinya apa? Gitu kan? Artinya mereka menjadikan para malaikat hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia dijadikan apa? Jadikan inatha, anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Bayangkan. Ditantang Allah Ta'ala asyahidu khalqahum, mereka nyaksikan atau tidak penciptaannya? Wong mereka aja enggak nyaksikan, kok bisa-bisanya mengatakan Allah Ta'ala punya anak perempuan, itu malaikat. Allah Ta'ala tantang lagi, kami akan mencatat persaksian mereka dan mereka akan ditanya. Bayangkan itu. Mereka enggak suka punya anak perempuan. Kenapa enggak suka kok? Orang-orang musyrikun zaman dahulu itu mereka enggak suka anak perempuan. Kenapa? Pertama, anak perempuan lemah, enggak bisa diajak jihad perang. Kedua, kalau dalam pembagian biasanya anak perempuan, apalagi pembagian warisan dan semisalnya, dapatnya lebih sedikit daripada laki-laki. Menurut mereka itu lemah, pokoknya enggak suka mereka. Paham ya? Nah, makanya ketika dikasih kabar gembira dari lahirnya anak wanita, bagaimana wajah mereka? Berseri-seri atau marah? Berseri-seri? Masya Allah. Mereka orang musyrikun zaman dahulu ketika dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, mereka senang, berbahagia, wajahnya berseri-seri atau marah mereka? Marah. Enggak suka mereka. Ya kan, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bima bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ya kan? Apabila salah satu di antara mereka dikasih kabar gembira dengan anak perempuan, langsung wajahnya menghitam, marah. Enggak suka itu loh, Allahul musta'an. Padahal semuanya adalah rezeki dan karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus meyakini seyakin-yakinnya di balik itu ada hikmah. Lahir anak wanita disyukuri, lahir anak laki-laki pun juga disyukuri. Naam, datang dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita lihat sini, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah Ta'ala dan maha agung Allah Ta'ala dari apa yang mereka sifatkan. Nah, qala al-mufassirun asbahumullah. Berkata al-tafsir, kita lihat tafsirannya itu. Wa ja'ala haula'il musyrikun al-jinna syuraka lillah fil ibadah. Orang-orang musyrikun mereka menjadikan jin itu sebagai sekutu-sekutu untuk Allah Ta'ala dalam ibadah. I'tiqadan minhum, dalam keadaan itu keyakinan mereka. Annahum, apa keyakinannya? Keyakinannya mereka annahum yanfa'una aw yadurrun, ini keyakinannya. Mereka meyakini jin itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bahaya. Itu yang jadi permasalahan. Wa qad khalaqahumullah ta'ala wa ma ya'buduna minal adam. Dan sungguh Allah Ta'ala yang menciptakan mereka sebenarnya. Jin dan manusia sendiri siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan apa yang mereka sembah semuanya Allah Ta'ala yang menciptakan. Yang semula enggak ada. Yang semula enggak ada menjadi ada. Antum awal mulanya ada enggak antum awal mulanya? Kemudian menjadi apa? Menjadi apa setelah enggak ada? Menjadi ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itulah makhluk. Itulah manusia, itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal mustaqil bil khalqi wahdah. Maka dia Allah Ta'ala zat yang tunggal sendirian di dalam menciptakan, enggak perlu bantuan. Tapi kalau manusia menciptakan pesawat, membuat mobil, motor, sendirian atau ada bantuannya? Atau sendirian atau ada yang bantu? Ada yang bantu, enggak mungkin sendirian dia. Pasti butuh bantuan. Bantuan ini tukang lasnya, kemudian tukang apa? Tukang yang bisa meraciknya, yang bisa memolesnya, seperti itu. Tapi Allah Ta'ala sendirian. Kun fayakun. Masya Allah. Kita lihat lagi ini. Fayajibu an yastaqilla bil ibadah wahda la syarikalah. Karena Allah Ta'ala zat yang tunggal dalam penciptaan, maka wajib Allah Ta'ala juga sendirian di dalam apa? Di dalam hal untuk diibadahi. Tidak ada sekutu baginya.
Walaqad kadzdzaba haula'il musyrikuuna 'ala Allah ta'ala hina nasabu ilaihi al-banin wal banat. Penting ini. Sungguh mereka orang-orang musyrikun berdusta atas nama Allah Ta'ala. Berdusta di hadapan Allah Ta'ala. Kapan itu? Ketika mereka menisbahkan Allah Ta'ala punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Tak punya. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Paham ya? Enggak punya anak. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tunggal. Jahlan minhum, karena kebodohan dari mereka, bima yajibu lahum min sifatil kamal, dengan perkara-perkara yang wajib untuk Allah Ta'ala berupa apa? Sifat-sifat sempurna, tanazzah wa 'ala amma nasabahu ilaihil musyrikun min dzalikal kadzib wal iftira. Maha suci Allah Ta'ala dan maha agung Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka nisbahkan, nah berupa apa? Kedustaan dan juga apa? Dusta yang dibikin-bikin. Yang terakhir, qala Allah Ta'ala mengatakan, badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in 'alim. Apa artinya di sini? Dialah Allah Ta'ala zat yang mewujudkan langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Siapa yang menciptakan semua itu? Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin punya anak? Istri aja enggak punya, gitu loh ya. Walam takul lahu sahibah, sahibah itu istri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa khalaqa kulla syai', dan zat yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan dialah zat yang menciptakan atau mengetahui segala sesuatu, semua yang ada di alam semesta Allah tahu secara rinci dan detail. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah, wallahu ta'ala huwa alladhi awjada as-samawati wal arda wa ma fihinna. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang mewujudkan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Ala ghairi misal sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Sebelum langit dan bumi yang ada ini, dulunya ada atau tidak langit dan bumi? Enggak ada contohnya. Langsung Allah Ta'ala ciptakan dalam berapa hari? 6 hari. Bayangkan, Masya Allah. Kemudian setelah Allah Ta'ala menciptakan, dan bahkan sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, sudah mencatat takdir makhluknya. Dengan jarak berapa tahun sebelum menciptakan langit dan bumi? 50.000 tahun. 50.000 sanah, 50 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, sudah tercatat semuanya. Kaifa yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah? Bagaimana mungkin punya anak? Dalam kondisi Allah Ta'ala itu juga tidak punya istri. Ta'alallahu amma yaqulul musyrikun. Maha suci Allah Ta'ala, maha agung Allah Ta'ala dari apa yang diucapkan oleh orang musyrikin, 'uluwan kabira, dengan keagungan yang sangat besar. Wa huwa alladzi khalaqa kulla syai'in minal 'adam, dan dialah zat yang menciptakan segala sesuatu yang semula tidak ada. Segala sesuatu yang tidak ada Allah Ta'ala ciptakan. Dan ciptaan Allah Ta'ala itu ia tajaddad. Dalam artian bagaimana? Ada ciptaan yang bentuknya tajaddad. Ya, tajaddad itu maksudnya, taruhlah sekarang diciptakan ciptaan yang sekarang, besok ciptakan yang baru, itu ada itu. Paham ya? Terbarui. Contohnya apa? Ya, sekarang kita saksikan manusia, hewan itu kan saling berkembang biak. Dalam artian kalau manusia melahirkan, kalau hewannya berkembang biak kan itu. Itu juga hanya tajaddad, dalam artian sekarang taruh lembu melahirkan apa? Anak misalkan. Nanti suatu ketika bunting lagi melahirkan lagi. Paham ya? Dengan ciptaan yang baru. Allah Subhanahu wa taala mampu, barakallahu fiik. Naam. Wala yakhfa 'alaihi syai'un min umuril khalqi, dan tidak ada sedikit pun sesuatu apapun yang tersembunyi dari apa? Dari pengawasan dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya, enggak ada yang tersembunyi. Semuanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Sudah kita lewati ya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Meliputi itu bagaimana sih? Tahu semuanya, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya tahu. Dalam apa? Dalam satu penglihatan. Kalau manusia ada kita lewati ya, penglihatannya terbatas, penglihatannya terbatas. Nah, barakallahu fiikum. Ini ada pertanyaan. Bismillah, apa kriteria seseorang dikatakan mumayyi'? Mumayyi' itu artinya bahasa bebasnya melempem, tidak punya prinsip yang kokoh. Itu namanya mumayyi'. Itu secara bahasa seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ada kelompok-kelompok sesat dari kalangan jamaah tabligh misalkan, atau dari kalangan ikhwan muslimin, dari kalangan HTI Hizbut Tahrir misalkan. Sudah jelas-jelas sesat, aliran sesat, ideologi yang berbahaya. Contoh yang lain misalkan
jaringan Al-Qaeda misalkan, atau Jamaah Ansarud Daulah misalkan, atau ISIS misalkan, sudah jelas sesat keadaan seperti itu, dia enggak berani menyesatkan. Mereka itu saudara kita, mereka baik, mereka itu masih muslimun walaupun pemikirannya bom bunuh diri, tapi itu saudara kita. Enggak menyesatkan dan juga tidak mentahdir, itu namanya mumayyi'. Paham ya? Dalam hal yang perkara sudah jelas. Kecuali kalau dia belum tahu, lain lagi pembahasannya. Tapi kalau sudah tahu, suka bom sana bom sini, ideologinya memancing orang biar apa? Biar manas-manasi jihad sana jihad sini, Palestina, kemudian mana lagi? Barakallahu fikum Suriah atau semisalnya. Dia enggak berani barakallahu fikum mengkritik, enggak berani menyalahkan, enggak berani barakallahu fikum menyesatkan kesesatannya. Paham ya? Enggak berani mentahdir, memperingatkan, kata mumayyi'. Mumayyi' itu melempem. Tidak punya prinsip yang kokoh. Orang harus punya prinsip yang kokoh. Hak, batil. Karena kebenaran cuma satu, enggak banyak itu loh. Yang mengatakan kebenaran banyak itu keliru. Apa kata Allah Taala? "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Paham ya? Jadi kesesatan buahnya al-haq cuma satu. Oleh karena itu kalau ada kelompok-kelompok yang jelas-jelas sesat, ya kita harus berani mengatakan kelompok ini sesat. Jamaah tabligh kelompok sesat. Berdakwah tanpa ilmu, awal mula dakwah, ilmu diakhirkan. Misalkan HTI Hizbut Tahrir, IM Ikhwanul Muslimin, kelompok sesat. Mereka dakwahnya hanya apa? Hanya mengedepankan sia-sia. Atau siasah itu politik, ujung-ujungnya larinya ke politik, khilafah Islamiyah atau yang semisalnya, demonstrasi atau yang semisalnya. Jelaskan. Paham ya? Itu namanya apa? Namanya barakallahu fikum mumayyi', yaitu melempem, tidak punya prinsip atau manhaj yang kokoh dalam perkara tersebut. Al hukum asalnya makna secara bahasa mumayyi' itu melempem, tidak kokoh itu makna secara bahasa, tapi digunakan biasanya untuk jarh ta'dil, untuk masalah menjarah, mengkritik dan memperingatkan kelompok-kelompok sesat yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.